masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kerugian dari investasi forex. Jadi investasi forex adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang asing. Nah, forex trading adalah aktivitas jual beli mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Jadi berikut ini beberapa keuntungan dan kerugian investasi forex yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa aja sih keuntungan dari berinvestasi forex? Simak terus videonya ya. Yang pertama itu ada proses transaksi yang mudah dan cepat. Jadi pasar forex merupakan pasar terbesar di dunia dan sangat-sangat liquid. Jadi kita dapat melakukan transaksi forex kapan aja, di mana aja selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dan kita juga dapat memanfaatkan fasilitas platform trading online yang disediakan oleh broker forex. Yang kedua itu dilakukan secara online. Jadi kita tidak perlu nih repot-repot pergi ke money changer atau ke bank untuk melakukan transaksi forex. Nah, jadi kalian para investor itu cukup memiliki akses internet dan perangkat komputer aja nih atau smartphone untuk berinvestasi forex secara online. Nah, kita juga dapat memanfaatkan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan oleh broker forex seperti analisis pasar, edukasi, serta bantuan teknis loh. Nah, yang ketiga itu memiliki banyak pilihan jenis mata uang asing. Jadi ada beberapa jenis mata uang mayor atau utama nih yang sifatnya itu kuat. Jadi dia itu mempengaruhi pasar forex. Nah, seperti ada USD, Euro, Pound Sterling, Japanese Yen, atau franc, terus juga ada Australian Dollar, Canadian Dollar, sama New Zealand Dollar. Seperti ini ada lira Turki, randnya Afrika Selatan, terus juga ada peso Meksiko, kronanya Norwegia, sama krona dari Swedia. Keempat, ada modal awal investasinya yang kecil nih. Nah, kita itu tidak perlu memiliki modal besar untuk berinvestasi forex. Nah, kita dapat memulai dengan modal minimal $100 aja nih, atau bahkan lebih rendah tergantung pada broker forex yang kita pilih. Kita juga dapat memanfaatkan leverage yang merupakan pinjaman dari broker forex untuk meningkatkan daya beli kita. Namun, leverage juga meningkatkan risiko kerugian. Jadi kita harus berhati-hati nih dalam menggunakannya. Yang kelima itu ada dananya yang liquid dan cepat cairnya nih. Jadi kita dapat mencairkan dana investasi forex kita kapan aja tanpa harus menunggu waktu tertentu. Jadi kita dapat menarik dana kita dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran yang ditawarkan oleh broker. Kita juga dapat menarik dana yang kita miliki dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran yang ditawarkan oleh broker forex seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan sebagainya. Nah, yang keenam itu mudah memprediksi untung dan ruginya. Jadi kita itu dapat menghitung potensi keuntungan dan kerugian dari setiap transaksi forex dengan menggunakan rumus sederhana. Jadi keuntungan dan kerugian dari transaksi forex ini tergantung pada pergerakan harga mata uang yang dipilih. Nah, pergerakan harga mata uang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti berita ekonomi, politik, dan sosial dari negara-negara yang mata uang itu diperdagangkan. Terus seperti tadi ya, ada perubahan suku bunga, intervensi bank sentral, terus ada permintaan dan penawaran pasar, terus juga spekulasi para pelaku pasar. Nah, kita dapat menggunakan analisis fundamental dan teknikal untuk memprediksi arah pergerakan harga mata uang itu bakal kemana. Nah, selanjutnya adalah kerugian dari investasi forex. Nah, kerugian investasi forex ini memiliki keuntungan yang besar, tapi juga potensi kerugian yang sama besarnya. Kita bisa kehilangan sebagian atau seluruh modal kita jika harga dari mata uang itu bergerak tidak sesuai dengan prediksi kita. Nah, oleh karena itu, kita harus berhati-hati nih dalam menentukan besaran lot, leverage, dan stop loss yang sesuai dengan kemampuan dan toleransi resiko kita.
Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati nih dalam menentukan besaran lot, leverage, dan stop loss yang sesuai dengan kemampuan dan resiko yang kita punya. Yang kedua itu ada volatilitas pasar. Nah, pasar forex ini sangat liquid dan aktif selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Nah, hal ini membuat harga mata uang itu dapat berubah-ubah secara cepat dan signifikan dalam waktu singkat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pasar forex itu antara lain ada berita ekonomi, politik, dan sosial dari negara-negara yang mata uangnya diperdagangkan, perubahan suku bunga, intervensi bank sentral, permintaan dan penawaran pasar, serta spekulasi dari para pelaku pasar. Yang ketiga itu ada kebijakan dari pemerintah. Nah, pemerintah negara-negara yang mata uangnya diperdagangkan di pasar forex ini dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi nilai tukar mata uang mereka. Nah, misalnya nih, pemerintah itu dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga, terus juga mengeluarkan stimulus fiskal atau moneter, serta mengatur arus modal keluar masuknya negara, atau bahkan nih melakukan devaluasi atau revaluasi mata uang. Nah, kebijakan-kebijakan ini dapat menyebabkan pergerakan harga mata uang yang tidak terduga dan merugikan bagi investor forex. Yang keempat, ini ada penipuan broker. Broker forex adalah perantara yang menghubungkan investor dengan pasar forex. Nah, broker forex ini dapat memberikan fasilitas-fasilitas seperti platform trading, analisis pasar, edukasi, serta bantuan teknis kepada investor. Nah, namun tidak semua broker forex ini terpercaya dan berizin resmi dari otoritas yang berwenang. Jadi, ada beberapa broker forex yang melakukan penipuan dan manipulasi terhadap investor, seperti nih memberikan informasi palsu atau menawarkan bonus atau promosi yang tidak masuk akal. Broker yang menipu juga bisa mengutak-atik harga atau spread, atau bahkan menghilang dan membawa lari dana dari investor. Yang kelima itu ada resiko transaksi. Jadi investasi forex ini melibatkan transaksi-transaksi antara investor dengan broker atau antara broker dengan broker lainnya. Nah, transaksi ini dapat mengalami resiko seperti keterlambatan eksekusi atau slippage, atau requote, server down, kesalahan sistem, atau bahkan kegagalan transaksi. Nah, resiko-resiko ini dapat menyebabkan kerugian bagi investor jika tidak ditangani dengan baik oleh broker. Nah, setiap produk investasi ini memiliki resiko yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Nah, apa saja sih resiko dari investasi forex? Nah, investasi forex ini memiliki sejumlah resiko yang perlu kamu pertimbangkan sebelum terlibat dalam perdagangan. Nah, beberapa resiko utama dari investasi forex meliputi: 1. Ada resiko volatilitas yang tinggi. Jadi, pasar forex ini dikenal dengan fluktuasi harga yang tinggi dalam waktu singkat. Perubahan harga yang tajam dan cepat itu dapat mengakibatkan kerugian besar dalam waktu singkat, terutama jika kita tidak memiliki manajemen resiko yang tepat. Yang kedua itu ada resiko leverage. Jadi penggunaan leverage itu memungkinkan kita untuk mengendalikan posisi yang lebih besar daripada dana yang kita miliki. Jadi meskipun leverage ini dapat meningkatkan potensi keuntungan, tapi juga dapat memperbesar resiko kerugian. Nah, kita dapat kehilangan lebih dari yang kita investasikan. Yang ketiga, itu ada resiko likuiditas. Meskipun pasar forex ini memiliki likuiditas tinggi, ada situasi khusus di mana likuiditas itu bisa menurun. Nah, terutama nih selama periode volatilitas ekstrim atau saat berita besar itu dirilis. Nah, ini bisa menyebabkan kesulitan dalam menutup posisi atau mendapatkan harga yang diinginkan. Yang keempat itu ada resiko sistem broker. Nah, kualitas broker yang kita gunakan itu dapat mempengaruhi pengalaman dan hasil perdagangan kita. Broker yang tidak andal atau tidak teratur itu dapat menghadirkan resiko seperti eksekusi perdagangan yang buruk, penundaan penarikan dana, atau bahkan kehilangan dana. Yang kelima itu ada resiko geopolitik dan berita. Nah, peristiwa geopolitik
berita ekonomi atau peristiwa dunia yang tidak terduga itu dapat menyebabkan perubahan dramatis dalam harga mata uang. Nah, jadi jika kita tidak siap untuk meresponnya dengan cepat, itu kita dapat mengalami kerugian yang besar. Yang keenam, itu ada resiko hukum dan regulasi. Nah, terutama nih jika kamu terlibat dengan broker yang tidak terregulasi atau tidak andal, kamu dapat menghadapi resiko terkait kepatuhan hukum dan pelanggaran regulasi. Yang ketujuh, itu ada resiko pasar global. Nah, pergerakan harga mata uang itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik di seluruh dunia. Nah, perubahan dalam satu mata uang itu dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Jadi untuk mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam berinvestasi forex, itu penting untuk memiliki rencana perdagangan yang baik, serta juga memahami manajemen risiko, terus melakukan analisis yang mendalam, dan terus meningkatkan pengetahuan kita tentang pasar. Nah, jika kita baru dalam perdagangan forex, pertimbangkan untuk meminta nasihat dari profesional keuangan atau ahli forex sebelum memulainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu gimana sih cara membeli forex. Sini, aku jelasin ya cara beli forex. Pertama, kita harus memilih broker forex yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi broker forex adalah perantara yang menghubungkan kita dengan pasar forex. Broker forex ini dapat memberikan fasilitas-fasilitas seperti platform trading, analisis pasar, edukasi, dan bantuan teknis kepada kita. Nah, kita dapat membandingkan berbagai broker forex yang ada di internet atau membaca review dan testimoni dari pengguna. Kedua, kita harus membuka akun trading di broker forex yang kita pilih. Nah, akun trading ini adalah tempat kita melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Jadi, kita harus mengisi formulir pendaftaran, melengkapi dokumen verifikasi, dan menyetor modal awal. Nah, modal awal ini dapat bervariasi tergantung pada broker forex dan jenis akun trading yang kita pilih. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mengunduh dan menginstal platform trading yang disediakan oleh broker forex. Nah, platform trading adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mengakses pasar forex, terus juga melihat grafik harga, melakukan analisis teknis dan fundamental, serta melakukan transaksi buy dan sell. Nah, salah satu platform trading forex yang populer itu adalah MetaTrader. Yang keempat, itu kita harus mempelajari analisis teknisnya dan fundamentalnya untuk memprediksi arah pergerakan harga mata uang asing. Nah, analisis teknis ini adalah metode yang menggunakan indikator, pola, dan alat bantu lainnya untuk menganalisis pergerakan harga di masa lalu dan masa kini. Sementara analisis fundamental adalah metode yang menggunakan berita ekonomi, politik, dan sosial dari negara-negara yang mata uangnya diperdagangkan untuk menganalisis kondisi pasar di masa depan. Dan yang kelima, kita harus memilih pasangan mata uang asing yang sesuai dengan preferensi dan strategi kita. Pasangan mata uang asing ini terdiri dari dua mata uang ya, yaitu mata uang besar atau base currency dan mata uang kutipannya atau quote currency. Nah, mata uang dasar adalah mata uang yang kita beli atau jual, sedangkan mata uang kutipan adalah mata uang yang menjadi patokan harganya. Misalnya nih, pasangan euro dengan USD berarti kita membeli atau menjual euro dengan dolar Amerika sebagai patokan harga. Nah, yang keenam, kita harus melakukan transaksi buy dan sell yang kita yakini dapat memberikan keuntungan. Jadi transaksi buy berarti kita membeli mata uang dasar dan menjual mata uang kutipan. Nah, transaksi sell berarti kita menjual mata uang dasar dan membeli mata uang kutipan. Nah, keuntungan atau kerugian transaksi forex itu tergantung pada selisih harga beli dan jualnya. Yang ketujuh, itu kita harus mampu menerapkan manajemen resiko yang baik.
Nah, manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan resiko yang terkait dengan investasi forex. Nah, manajemen resiko ini meliputi hal-hal seperti menentukan tujuan investasi, profil resiko modal awal, terus juga resiko maksimum harian atau per transaksinya itu berapa, terus rasio risk reward, stop loss, dan take profitnya, serta diversifikasi portofolio. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali penjelasan mengenai investasi forex. Gimana? Sangat mudah dipahami kan? Nantikan video-video selanjutnya dari stocknow.id ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa share video stocknow.id ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.